rahimakunna jami'an. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Jamaah kajian yang berbahagia, masih kita membahas kitab Permata Pengantin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kriteria memilih istri yang salehah atau ciri-ciri istri yang salehah. Sekarang kita pindah ke judul baru, yaitu kriteria memilih suami. Ini bagi yang punya anak gadis atau yang masih gadis, ketika ingin mencarikan anaknya, suami untuk anaknya, atau dia sendiri ingin mencari suami misalnya, maka ada hal-hal yang harus kita lihat dari calon mempelai laki-laki itu. Kenapa? Karena menikah itu bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, tetapi selama hayat masih di kandung badan. Maka kita harus memilih sosok suami yang bisa mengajak kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para gadis yang ketika dia ingin menikah, maka dia harus sangat-sangat memperhatikan hal ini. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang meminangnya, maka dia harus tahu dulu siapa laki-laki. Makanya dalam Islam ada istilahnya khitbah atau meminang atau nazar. Disitulah seorang perempuan berhak bertanya kepada calon suaminya banyak hal. Sampai apapun yang dia ingin tanyakan, silakan tanyakan. Karena itulah punya waktu. Karena itulah waktunya dia untuk bertanya kepada calon suaminya itu. Jadi seorang suami juga boleh bertanya kepada dia dan dia harus bisa menjawab. Dan juga istri juga diharuskan juga bertanya kepada calon suaminya. Bertanya tentang hal yang ada kaitannya tentang suaminya. Bahkan bila perlu baik buruknya juga ditanyakan. Jadi apa yang dia cintai, apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang harus dia hindari, dan juga yang lainnya itu dia harus bertanya kepada calon suaminya itu. Jadi sebagai seorang istri atau calon istri, dia harus bertanya kepada suaminya ketika dia datang meminangnya. Maka di sana ada syarat, bahkan menjadi landasan utama atau menjadi pedoman utama, dan yang paling pertama adalah apa? Masalah agamanya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana agamanya laki-laki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menekankan kepada para wali itu, man ja'akum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Ketika ada seorang laki-laki yang meminang putrimu atau putramu atau putrimu atau saudarimu, dan orang tersebut tardawna dinahu wa khuluquhu, engkau ridho kepadanya tentang agamanya. Jadi Nabi mengutamakan agamanya dulu. Yang paling pertama dan yang paling utama adalah agama. Tardawna dinahu, yang mana kamu itu rela tentang agamanya. Jangan dibalik. Karena sekarang viral yaitu nikah beda agama dengan alasan plural, dengan alasan semua agama sama. Ingat, dalam pernikahan yang pertama kali kita dahulukan adalah masalah agama. Nah, ketika sudah beda agama, maka itu sudah bukan jadi pilihan.
walaupun dia itu orang yang kaya raya, walaupun kata orang dia orang yang paling baik, walaupun dia itu orang yang luar biasa spesialnya, ingat ketika beda agama maka stop. Enggak ada lagi alasan-alasan yang lainnya. Kenapa? Ketika orang yang sama agama dengan kita dan dalam agama dia luar biasa agamanya, ingat dalam rumah tangga itu ketika sudah menjadi pasangan suami istri, ketika ada agama dalam sosok dalam laki-laki itu, ketika dia mencintai istrinya, maka pasti dia akan memuliakannya. Atau kebalikannya, misalnya laki-laki beragama tetapi mungkin dia tidak mencintai istrinya, minimal dia tidak menzaliminya. Dia akan menjadikan istri itu sebagai teman dan dia tidak akan pernah menzaliminya. Begitulah pentingnya agama. Begitulah pentingnya agama. Kalau kita meningkat selainnya, misalnya harta, ingat ada saatnya harta itu akan pergi. Ada saatnya harta itu naik dan turun. Ada kalanya harta itu hilang, bahkan lepas. Dan ketika hartanya hilang, maka mungkin hilang juga cintanya. Ketika hanya mengandalkan ketampanannya, misalnya, ingat tampan itu makin lama makin berkurang dan makin hilang. Ketika dia mengandalkan jabatannya, misalnya, ingat jabatan hanya sementara saja dan ujung-ujungnya akan berakhir pula. Namun ketika mengedepankan agamanya, itulah yang menjaga mereka, menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan istrinya, memuliakan istrinya dan juga keluarganya dan yang anak-anaknya. Kenapa? Karena agama. Makanya Nabi SAW mementingkan agama menjadi pilihan utama dan yang paling pertama sebelum yang lainnya. Karena dengan agama orang itu akan memuliakan istrinya, minimal dia tidak menzaliminya. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hamba sahaya, budak atau hamba sahaya lebih ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari seorang laki-laki musyrik yang kufur kepada Allah, walaupun dia itu menarik hatimu. Artinya dari tatapannya, dari penampilannya bisa menarik hati kita. Tapi ingat, ketika agama yang berbeda tidak ada alasan lain untuk menerimanya. Ingat, Nabi Allah Subhanahu wa taala membandingkan seorang budak. Budak itu hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan. Dia ibaratnya harta, statusnya itu bisa diperjualbelikan, bahkan bisa dipekerjakan semau tuannya. Tapi ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pilihan yang pertama dan yang paling utama dari orang yang bebas, bukan budak, jabatannya tinggi, kaya raya, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah dibandingkan seorang budak ini. Maka itu yang harus kita perhatikan. Banyak orang sekarang ingin mengaburkan ayat ini. Makanya viral sekarang itu orang nikah beda agama. Yang penting kan, apa kata mereka? Mereka memutarbalikkan agama. Bahkan dalil Al-Quran, bahkan fatwa MUI, bahkan undang-undang pernikahan negara kita mereka abaikan. Dengan alasan apa? Plural. Atau dengan alasan apa? Toleransi. Ingat, dalam nikah tidak ada istilah toleransi. Kenapa? Karena seorang laki-laki dan wanita ketika dia menikah ada konsekuensinya nantinya. Ketika misalnya yang terjadi sekarang ini kan laki-lakinya non muslim, perempuannya muslim. Ketika mereka menikah, maka mereka selama itu berzina.
Itu yang pertama. Turunannya ketika ayahnya ini bukan ayah syar'inya, walaupun itu ayah biologisnya, tapi secara hukum itu bukan ayah syar'inya. Maka otomatis anaknya nanti ketika menikah, ketika anaknya perempuan misal menikah, seorang ini, laki-laki ini tidak bisa menjadi walinya. Bahkan tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Kenapa? Karena beda agama. Jadi ada turun-turunannya dari konsekuensi itu tidak hanya masalah nikah saja, tapi ada turun-turunannya. Terlebih lagi nanti masuk ke dalam hubungan keluargaan misalnya, dalam cara mendidik anak dan yang lainnya itu. Makanya dalam agama kita menekankan kepada wanita kalau menikah jangan hanya melihat harta kekayaan, tapi lihatlah yang paling pertama masalah apa? Agamanya. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang masalah ini, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan sedangkan perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan perempuan-perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Kebalikannya saya ulangi, perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Kebalikannya, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Nah, ketika ada seorang gadis yang mengaku diri baik, ketika menikah dengan beda agama, maka ketahuilah itu bukan perempuan yang baik. Walaupun dari segi kesehariannya dikatakan baik, namun ketika dia meninggalkan agama atau meninggalkan syariat agamanya, maka dia bukan orang yang baik. Ingat, orang ketika dia mengamalkan agamanya dan berusaha untuk mengamalkan agamanya, itulah orang yang cerdas dan jenius. Dan ketika ada orang yang mulai meninggalkan agamanya, bahkan mengabaikan syariatnya, maka itulah orang yang goblok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidaklah ada orang yang benci dengan millat Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Islam, kecuali dia berada dalam kebodohan yang nyata. Jadi dia sangat bodoh sekali. Walaupun dia tidak punya titel misalnya, bahkan mungkin dia tidak punya jabatan, atau mungkin dia tidak punya kekayaan, namun ketika dia mau mengamalkan Islam yang benar, maka itulah ciri-ciri orang yang cerdas, yang nantinya yang akan membawa agama dan anak-anak istrinya itu ke jalan yang benar. Namun kebalikannya, walaupun dia itu punya titel, namun ketika dia membenci agama Islam, bahkan meninggalkan syariat Islam, maka itulah kebodohan yang nyata yang membawa keluarganya ke dalam kehancuran. Makanya penting buat wanita ketika dia memilih suami atau ingin mencari menantunya, pilihlah orang-orang yang baik dalam agamanya, bukan dalam dunianya. Dan Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Dalam hadis yang sahih, hadis Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan sahih, apa kata beliau? "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasadun 'arid." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang laki-laki yang mana engkau ridhai agamanya dan juga akhlaknya, melamar kepada kalian, artinya melamar putrimu atau melamar saudarimu, maka nikahkanlah dia dengan perempuan tersebut. Saudara perempuan atau perempuan-perempuan yang berada di bawah perwaliannya, jika kalian tidak melaksanakan itu, maka akan terjadi fitnah atau bahaya yang besar. Ingat imbasnya ya. Ketika ada seorang laki-laki yang mana akhlaknya bagus, agamanya juga bagus, datang melamar seorang wanita, namun ditolak misal, Nabi mengancam apa? Fitnah atau kerusakan. Fitnah antara mereka berdua ketika tidak segera nikahkan,
atau fitnah dalam diri mereka sendiri, sehingga muncullah godaan-godaan, rayuan-rayuan yang bisa memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa merusak agama mereka. Makanya Nabi mengatakan au fasad arid, atau kerusakan-kerusakan. Artinya, ketika engkau tidak menikahi wanita ini dengan orang ini, malah engkau menikahkan dengan orang yang lain misalnya, justru orang yang beda agama misalnya, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Bisa jadi kerusakan buat dirinya, atau keluarganya, atau masyarakatnya, atau negaranya. Dan sekarang ini terjadi. Betapa sekarang ketika ada orang yang dinikahkan bukan karena agamanya, apa yang terjadi? Minimal membuat kerusakan atau peributan atau keributan di antara sama kita. Kenapa? Akibat karena tidak menikah karena agamanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ketika ada Aba Hindun menikah, apa kata beliau? Ankihu Aba Hindin wa ankihu ilaih wa kana hajjama. Nabi SAW bersabda, nikahkanlah Abu Hind dan nikahkanlah anak perempuan, saudara perempuan atau perempuan-perempuan yang berada di perempuan kalian dengannya. Dia adalah seorang tukang bekal. Ingat Nabi SAW ketika melihat sahabatnya Abu Hind orang yang saleh, segera memerintahkan kepada siapa? Kepada para wali itu untuk segera menikahkan dia, walaupun dia seorang tukang bekal. Walaupun dia seorang tukang bekam, itu adalah pekerjaan yang mungkin buat kita ini berapa sih penghasilannya. Tapi Nabi tidak melihat itu. Nabi melihat apa? Melihat ketakwaan dan keimanan dan juga agamanya sahabat ini, sehingga Nabi merintahkan kepada dia. Pernah saya ceritakan masalah Julaibib loh. Pernah enggak? Julaibib. Pernah? Atau belum pernah? Sudah pernah belum? Sudah pernah ya? Belum? Sudah pernah? Sudah pernah atau belum? Julaibib. Pernah dengar? Pernah ya? Kapan? Dulu? Ya? Belum ya? Ada yang pernah dengar? Dari siapa? Yang belum pernah dengar, minta ceritakan kepada yang sudah dengar. Jadi Julaibib ini sahabat yang tidak punya apa-apa. Sahabat Nabi SAW. Cuman datang kepada Nabi SAW minta dinikahkan dengan seorang wanita. Artinya bahasanya minta dicarikan seorang wanita yang cocok buat dia. Minta saran Nabi SAW. Akhirnya pun Nabi SAW memerintahkan dia ini pergi ke rumah si fulan. Sesungguhnya si fulan itu punya anak putri. Datanglah ke dia dan beritakan bahwasanya akulah yang menyuruh kamu untuk datang ke dia dan melamar putrinya. Akhirnya pun Nabi SAW, bukan Nabi, sahabat ini yang bernama Julaibib ini mendatangi rumah yang Nabi perintahkan. Sampainya di sana, dia mengutarakan maksud dan tujuannya. Langsung bertemu dengan orang tuanya, bapaknya. Biasalah orang tua ini bertanya kepada Julaibib tentang apa pekerjaannya, apa pendapatannya, dan segala macam. Hal yang wajar. Wajar itu bukan hal yang salah, wajar. Julaibib mengatakan, saya tidak punya apa-apa, tapi saya siap bekerja. Tapi dia siap bekerja. Saya hanya diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena jawabannya tidak memuaskan orang tuanya, akhirnya pun dia menolak Julaibib ini. Putrinya yang ternyata juga biasanya kan begitu ya perempuannya, nguping gitu ya, betul nggak? Iya, mungkin bahasa orang sekarang kepo.
Siapa sih katanya? Ya enggak? Siapa sih ini gitu? Dia penasaran jadinya. Dia ingin tahu siapa sih, biasanya ngintip gitu loh. Tidak boleh sedikit pun kata yang tidak boleh didengar, harus didengar. Itu ternyata ayah menolak. Padahal Nabi yang menyuruh dia untuk datang ke situ. Ketika Julaibib pergi, akhirnya putri ini datang kepada bapaknya. Wahai bapakku, katanya, kenapa engkau menolak orang ini? Bukankah Nabi yang nyuruh dia? Dan putrinya ini yang solehah, masya Allah, menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Dan seterusnya itu. Sungguhnya tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika Allah memutuskan, Rasul memutuskan, maka tidak ada pilihan lain bagi hamba ini kecuali menerima hukum tersebut. Artinya ketika Allah yang menyuruhnya, Nabi yang merintahkannya, nah kita selaku hamba dan juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini nggak boleh menolak kalau Nabi yang sudah memerintahkan. Seketika itu juga ayahnya langsung sadar. Ayahnya langsung sadar dan menerima pinangan Julaibib ini. Akhirnya Julaibib ini karena merasa bahagia, pinangannya terima, mengumpulkan berbagai macam persiapan-persiapan. Dan Julaibib ini nggak punya apa-apa. Dia pun pergi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa sebagai mahar ataupun ya modal atau biaya untuk menikah. Akhirnya Nabi SAW menyuruh kepada sahabatnya untuk patungan. Tahu patungan nggak ya? Sumbangan, donasi lah sekarang. Donasi terkumpul lah luar biasa. Cukup untuk menikah. Ditentukanlah hari haknya itu. Hari hak menikah. Malam harinya, artinya keesokan menikah, di malam harinya datanglah panggilan jihad. Datanglah panggilan jihad untuk melawan orang kafir Quraisy. Ingatlah betapa galaunya seorang Julaibib ini. Besok menikah atau jihad? Ya kan? Dan betapa merananya seorang wanita yang dikabari besok menikah kok nggak jadi. Sakit nggak? Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini. Akhirnya Julaibib lebih memilih berjihad. Nah, hasil donasi itu karena sudah jadi milik dia belikan alat perang, termasuk kendaraan. Dia beli kuda dan semua alat untuk perang. Keesokan harinya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah takdirkan ternyata di hari itu Julaibib mati syahid. Sebelum matanya syahid itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya memeriksa sahabat-sahabat, mana yang meninggal, mana yang belum, mana yang sedang sekarat. Memeriksa satu persatu. Sampailah ketika bertemu dengan Julaibib, ternyata Julaibib sedang sekarat. Karena ada puluhan tusukan dalam tubuhnya itu yang membuat dia sekarat. Akhirnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Julaibib yang sekarat dan akhirnya meninggal dunia, Nabi SAW memangkunya. Nabi SAW melihat Julaibib sedih. Kenapa? Karena berpisah dengan teman-teman. Namun Nabi ketika memandang ke langit ada malu dan tersenyum sedikit sampai menutup matanya. Malu dan tersenyum sedikit. Sahabat yang lainnya itu merasa terheran-heran. Kenapa ketika Nabi memandang Julaibib menangis dan sedih, namun ketika memandang ke langit tersenyum malu, tersipu malu gitu sambil menutup matanya. Nabi pun menyebutkan, aku sebagai manusia biasa ketika melihat sahabatku meninggal sedih, wajar itu. Dan ketika aku memandang ke langit, ternyata di sana ada banyak bidadari yang sedang menunggu Julaibib.
dengan kecantikannya, dengan kemolekannya, sambil mengangkat pakaiannya, kelihatan betisnya katanya. Memanggil Julaibib, Julaibib, anta minna wa nahnu minka. Wahai Julaibib, kami ini bagian darimu, ini kamu bagian dari kami. Dan gak hanya satu, banyak bidadari itu. Makanya aku tersenyum. Mereka menunggu, menyambut datangnya Julaibib, karena mereka siap jadi istrinya Julaibib di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Julaibib dan kisah seorang wanita yang menerima seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa, tapi karena agamanya dia pun menerima. Yang kasihannya dia tidak jadi menikah dengan Julaibib. Tapi hikmahnya adalah bagaimana seorang wanita itu harus menerima seorang laki-laki apa adanya dari segi dunia, tapi yang paling pertama adalah harus agamanya, harus tegas. Jangan nanti bisa sambil belajar atau segala macam. Kalau sama-sama kita bisa belajar, tapi kalau memang belum bisa, pilihlah orang-orang yang sudah matang agamanya, walaupun tidak punya pekerjaan atau belum punya pekerjaan. Karena orang yang beragama pasti akan mendapatkan hidayah, petunjuk untuk mendapatkan rezekinya yang halal. Dan orang yang beragama pasti akan mencintai suaminya dan juga pasti akan menerima istrinya apa adanya. Dan pasti muliakan istrinya. Walaupun dia tidak mencintainya, dia tidak akan menzaliminya. Kenapa? Karena ada agama yang menuntun dia untuk senantiasa menjaga istrinya, memuliakannya, dan tidak menzaliminya. Pernah dengar kisah belum? Guru di Mesir yang ngantar istrinya. Udah pernah belum? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini kisah nyata ini. Jadi ada seorang guru di Mesir ini selalu mengantar istrinya dengan mobil tuanya. Udah pernah belum? Belum pernah ya. Katanya sebelum menikah nih suaminya apa adanya. Dia hanya bengkel, dia hanya tukang bengkel. Tapi istri itu guru, ya mungkin di sini PNS lah, guru di sekolah besar di Mesir tersebut. Nah, tugas suami hanya mengantarnya saja. Dengan biasa kalau tukang bengkel tuh nggak mau pakai mobil yang bagus-bagus, betul nggak? Ya nggak? Kayak motor paling jelek, mobil yang paling jelek. Nggak mau yang bagus tuh yang kita ini yang bagus. Tapi tukang bengkel nggak mau. Kenapa? Karena kalau rusak dia bisa perbaiki. Kalau kita rusak nggak bisa. Nah, dia bengkel dari Mesir nih. Tiap pagi dia mengantar istrinya ke sekolah. Dan setiap istrinya turun, suaminya yang membuka pintunya. Suaminya yang buka pintunya. Ternyata teman-teman istrinya ini melihat setiap harinya begitu. Membuat iri gitu, baper yang lainnya itu. Termasuk juga para gadis-gadis yang masih jadi guru di situ, yang guru maksudnya yang masih gadis, ikut baper juga melihat, Masya Allah, betapa romantisnya suamimu katanya. Kenapa? Setiap diantar, bukain pintu. Setiap diantar, bukain pintu. Pulang, bukain pintu. Masya Allah. Ternyata mobilnya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam, harus di luar. Jadi terpaksa suaminya yang buka. Tapi bagi perempuan itu hal yang luar biasa kan ya. Jadi dengan rusak itu bisa membawa keromantisan. Tapi kata bengkel ini, dari rusak itu saya punya dapat 4 istri katanya. Kenapa? Berawal dari mobil rusak, pintu yang rusak, tapi Allah bukakan pintu rezeki yang lainnya. Memang perempuan itu suka yang romantis. Padahal sederhana sebenarnya, ngasih bunga, betul nggak? Betul nggak? Apalagi bunga bank, haram hukumnya. Ngasih bunga, makanya ini para suami harus dengar ini. Ya, nggak usah. Mau kan? Ya dibagikan bunga. Setiap paginya bangun tidur senyum, Masya Allah. Itu bagian dari romantisan. Hal yang sepele tapi luar biasa.
akan menjadikan rumah tangga begitu indah dan harmonis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa itu? Setiap Aisyah minum, pasti Nabi mencari bekas minumnya Aisyah di gelasnya itu, diminum bekasnya. Mungkin bagi laki-laki hal yang ngapain sih gitu. Bagi perempuan itu diperhatikan. Masya Allah, suamiku meminum bekas itu katanya. Itu hal yang biasa sekali, luar biasa maksudnya ya. Ya enggak? Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menonton anak-anak kecil. Jadi di rumah beliau itu di Madinah itu buka jendela langsung ada taman-taman main di mana anak-anak Madinah sering bermain di situ. Dan Aisyah nonton gitu. Aisyah nonton. Tiba-tiba datang Nabi langsung nonton wajahnya diletakkan di pundak Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa romantisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sepele sebenarnya, tetapi bagi keluarga sangat-sangat luar biasa. Itu apa? Itu karena suaminya beragama. Beragama dan akhlak, sehingga dengan agama akhlak itu dia akan menjadikan istri sebagai ratu dalam rumah tangganya. Di jalan dia pegang tangannya, kemudian di mobil dia buka pintunya, di rumah luar biasa. Itu kenapa? Karena dia adalah ratu buat suaminya. Termasuk juga kebalikannya. Istri juga ketika dilakukan seperti itu, maka dia akan jadikan raja suaminya. Betul tidak? Ada timbal balik. Maka marilah bagi istri ini atau calon istri ini ketika ingin punya suami, adalah suami yang beragama. Dengan demikian dengan harapan maksudnya akan menjadikan seorang atau rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita harus sampaikan beberapa hal dahulu. Yang pertama, kalau kita mencari laki-laki sebagai suami, pertama dia harus mencari laki-laki yang mampu dulu. Minimal mampu memberikan nafkah lahir dan juga batin. Nafkah lahir dan juga batin. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, ya ma'asyar sabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai sekalian laki-laki, barang siapa yang sudah mampu di sini mampu memberikan nafkah dan mampu memberikan nafkah batin kepada istri. Kemudian yang kedua, laki-laki yang menyayangi istrinya. Karena percuma ketika dia nikah malah dia jalan sama teman-temannya, istrinya terbengkalai di rumah sendirian, malah sibuk dengan teman-teman laki-lakinya. Ngapain menikah kan? Kalau emang toh juga malah tidak mau pisah dari melupakan statusnya. Kalau mungkin masih pejaka ya nggak apa-apa, pergi sendirian sama teman-teman. Dan ketika sudah menikah, temannya lah istrimu itu, dan ajaklah dia. Ngapain menikah kalau toh juga meninggalkan, masih gabung dengan teman-teman. Terkadang laki-laki suka begitu dia. Terkadang merasa dirinya masih bujangan. Terkadang sering ya, walaupun sudah punya anak, ngakunya masih bujangan ya. Bahkan yang punya anak sudah gitu, sering. Masya Allah. Semoga sampai ke sana ya. Jadi terkadang laki-laki gitu, lupa kalau dia sudah punya anak, lupa kalau dia punya istri. Jadi kemana-mana seperti dia bujangan, padahal tidak. Makanya orang yang beragama, maka dia akan menyayangi istrinya. Ya minimal dia akan mengabari istrinya, walaupun tidak dikabari oleh istrinya. Jadi jangan sampai istri yang mengabari. Seharusnya suami yang mengabari kepada istrinya. Saya di sini, betul nggak?
Maunya seperti itu maunya. Ya. Maunya seperti itu kan? Ditanya, dikabari, kemudian juga ditanya bagaimana kabarnya, bagaimana segala macamnya, dan diminta pendapatnya, suruh cerita. Kenapa seperti yang pernah kita sampaikan dahulu, jadi perempuan itu harus berkata-kata dalam berapa sehari? 20.000 kata dalam sehari. Nah makanya tugas suami itu tanya ke istrinya, suruh cerita. Biarkanlah dia mendengarkan cerita istrinya. Dan istri sangat senang. Perempuan itu sukanya begitu. Ingin mendengarkan cerita. Ingin dipendengarkan ceritanya. Maka suami harus menjadi pendengar yang setia untuk istrinya itu. Kemudian yang berikutnya, suami juga ketika dia sudah bersuami, ya diharuskan dia juga harus dianjurkan good looking buat istrinya. Artinya suami juga harus menjaga penampilan untuk istrinya. Jangan perempuan aja yang ditutup tetap tampil cantik di hadapan suaminya. Justru kebalikannya juga. Makanya suaminya harus juga menjaga badannya biar nggak kelihatan gemuk. Ya betul nggak ibu-ibu ya? Agar istrinya betah mandang dia gitu loh. Jadi suami juga butuh untuk harusnya dianjurkan berpenampilan menarik agar dia betah atau biar istrinya betah di rumah. Ya? Oh ya. Ada pertanyaan katanya. Kemudian yang berikutnya, memilih laki-laki ketika menikah itu yang pemikirannya itu bisa sejalan dengan istrinya, nyambung maksudnya, nyambung. Karena di antara bentuk awetnya rumah tangga itu ketika pasangan suami istri nyambung. Kalau nggak nyambung susah. Makanya sikap suami itu harus bisa menyambung-nyambungkan percakapan kepada istrinya itu. Itulah yang namanya perhatian dan juga pengertian. Kemudian yang berikutnya, ya minimal kalau laki-laki itu sekufu namanya, setara, biar dalam pergaulan tidak ada rasis di situ. Karena biasanya kalau ada keluarga yang dari keluarga yang istrinya mulia misalnya, kemudian laki-lakinya ya biasalah kalangan yang biasa-biasa, terkadang mungkin istrinya tidak menghina dia, tapi keluarga istrinya akan menghina dia. Makanya ada istilah sukufu, setara, biar tidak terjadi terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Ini tambahan yang mengenai kriteria sebagai seorang suami atau calon suami agar kita perhatikan untuk para gadis ini. Yang berikutnya ini ada pertanyaan dari pemirsa ya. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah seorang perempuan yang sudah meninggal bapaknya, jika mau menikah boleh wali kakak kandungnya atau wali hakim Ustadz? Nah, seorang wanita yang tidak punya wali atau wali kandungnya atau wali nasabnya sudah tidak ada, bapaknya misal, maka bisa beralih ke bawahnya. Ketika masih ada kakaknya, maka kakaknya. Atau mungkin adiknya yang laki-laki, yang penting laki-lakinya, adiknya sudah balik. Ketika tidak ada adiknya atau saudaranya, baru ke cabang itu pamannya, saudara bapaknya. Kalau enggak ada, baru ke atas kakeknya. Kalau enggak ada, artinya kalau enggak ada sama sekali, baru menjadi wali hakim. Nabi SAW bersabda, as-sultanu waliyun man la waliya laha. Jadi pemerintah itu atau wali hakim itulah yang menjadi wali buat orang yang tidak punya wali.
Di sini Nabi menekankan sultan itu penguasa. Penguasa itu pemerintah. Dan di Indonesia yang mewakili ini adalah kepala KUA, kepala kantor urusan agama yang menjadi wali hakim. Jadi wanita-wanita yang tidak punya wali atau walinya jauh misalnya, maka pemerintahlah yang menjadi wali hakimnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin dari yang ada di sini bisa bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Laki-laki yang penyayang. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwasannya laki-laki ini penyayang? Banyak cara sebenarnya. Yang paling utama lihat keluarganya dulu. Lihat keluarganya. Lihat bapaknya, lihat ibunya. Ketika anaknya itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka itu hasil dari penyayangnya orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Termasuk juga anak ini, kalau kita ingin mengetahui dia penyayang, lihat orang tuanya. Lihatlah tetangga-tetangganya. Dan bagaimana tetangga menilai dia. Yang berikutnya, teman-teman dia bergaul. Teman-teman dia bergaul. Lihatlah teman-temannya itu. Kemudian yang berikutnya, lihat lagi cara dia berbicara dan menerima. Apakah dia langsung menjawab atau ada semacam waktu dalam menjawab itu. Kalau orang kita langsung menjawab itu biasanya orang yang suka kasar biasanya. Tapi kalau orang yang ditanya ada sedikit jeda waktu, maka itu diantara ciri-ciri penyayang. Dan banyak cara sebenarnya. Dan itu tugasnya sebagai perempuan ketika ada yang lamar, cari waktu mungkin seminggu 2 minggu, dia tahu siapa dia itu dan bagaimana sifatnya, apakah dia penyayang atau tidak. Kenapa? Ini pernah dipraktek oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika ada seorang muridnya datang kepada beliau ingin melamar anaknya. Wahai Syekh, tiba-tiba habis kajian yang cerita nih menantunya Syekh bin Baz ini, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Datang kepada Syekh Utsaimin menanyakan, wahai Syekh, apa kamu sudah punya anak perempuan? Punya, katanya. Kata muridnya ini, saya ingin melamar putrimu. Apa kata Syekh ini? Datang nanti setelah sebulan, katanya. Datang setelah sebulan. Ya betul, setelah bulan berikutnya menantunya ini mungkin dia lupa, mungkin Syekh nggak terima saya. Ternyata dia kabari anaknya ada orang gini. Akhirnya dia cari tahu tentang siapa dia ini. Sebulan lamanya. Baru setelah itu syekhnya yang menelpon menantunya itu. Bukan kamu ini? Iya betul, kata. Besok datang ke rumah melamar putri saya, kata. Bayangkan bapaknya yang suruh melamar putrinya. Kenapa? Karena anaknya orang yang soleh, yang beriman. Makanya jangan disia-siakan. Ingat, jodoh itu betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mengambil cepat, akan diambil orang lain. Bisa ngerti gak ya? Ya, jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang tidak mengambilnya, akan diambil oleh orang lain. Makanya jangan banyak pilihan. Jangan suka milih-milih. Ketika dia soleh, serga ambil. Kenapa? Itu bagian dari Allah memilihkan buat kamu orang-orang yang soleh. Mungkin itu jawabannya, wallahu ta'ala. Cukup ya? Cukup? Ada lagi?
Ya, yang mengatakan itu dipastikan orang liberal. Mereka suka memenggal kisah dan tidak disambungkan dengan kisah yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anaknya dari Khadijah radhiyallahu yang pertama, itu dari Khadijah anak yang pertama ketika Nabi belum mendapatkan wahyu. Nabi SAW menikah dengan Khadijah berapa umurnya? 25 tahun. Khadijah, ya kabar yang beredar kan 40. Berapa tahun dari usia menikah Nabi dengan dapat wahyu? Nabi mendapat wahyu kapan usia beliau? Ketika berumur 4 tahun, 40 tahun. Berarti ada 15 tahun jaraknya. Dari menikah dengan 15 tahun itu Nabi punya anak berapa? 6. Iya. Anak yang pertama menikah ketika menikahkan anak beliau ketika beliau belum menerima wahyu. Artinya belum ada Islam di situ. Iya. Belum ada Islam. Dan juga Nabi menikahkan anaknya bukan beda agama, sama agamanya karena Islam belum ada. Karena Islam belum ada. Bisa paham ya? Islam ada. Nah, ini diantara syubhatnya orang-orang liberal. Ingin menghalalkan apa? Menghalalkan alasan sejarah itu agar jadi pedoman. Tidak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalaupun itu beda agama misalnya, ingat syariat masalah pernikahan belum turun pada saat itu. Belum turun. Kenapa? Karena masih di fase-fase Mekah itu pasti bukan hukum. Masalah akidah, surga neraka itu di fase-fase Madinah, fase-fase Mekah itu. Belum masalah hukum. Kapan hukumnya? Ketika berhijrah ke Madinah. Dan banyak juga sahabat-sahabat, tidak hanya Nabi, banyak juga sahabat-sahabat yang lainnya menikah ketika belum masuk Islam. Namun ketika masuk Islam, maka mereka menjadi Islam. Bisa ngerti ya? Itu syubhat dari mereka yang menghalalkan. Ingat, patokan kita kalau masalah menikah itu tidak hanya sejarah, bukan sejarah. Allah sudah berfirman tentang itu. Ngapain lagi kita mencari pembenaran? Sedangkan kemarin sudah ada. Bisa ngerti ya? Kita tidak lagi mencari pembenaran. Kalau kebenaran itu sudah ada. Apa itu firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ayatnya. Wala tunkihul musyrikat. Ya, wahai laki-laki, janganlah kamu menikahkan wala tunkihul musyrikat. Ya, wala tunkihul musyrikin. Jelas itu. Wahai para wali, janganlah kalian menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik. Dan kebalikannya, wahai kamu laki-laki muslim, jangan menikah dengan wanita yang non muslim. Makanya timbullah fatwa ulama di situ. Di MUI mengharamkan dua bentuk jenis nikah beda agama ini. Laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim tidak boleh juga. Kemudian juga perempuan yang muslimah, laki-laki yang non muslim juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Di sana ada pengecualian, yaitu orang-orang ahlul kitab. Itu ketika laki-lakinya muslim boleh menikahi ahlul kitab, perempuannya Yahudi dan juga Nasrani. Itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Tapi MUI kita memutuskan tidak ada pernikahan beda agama di negara kita ini. Baik itu undang-undang pernikahan kita tidak ada. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Cukup? Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.